Oke. Jelas, sip. Oke, kita mulai saja ya kuliahnya. Mungkin nanti bagi yang belum sempat join nanti bisa bergabung di tengah-tengah. Saya buka dulu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. ya, terima kasih atas kesediaan teman-teman untuk bisa bergabung dalam mata kuliah kali ini pada pagi hari ini eh, melanjutkan materi kita tentang mineralogi dan petrografi ya. Yang di pertemuan sebelumnya sudah kita banyak bahas tentang batuan beku, kemudian batuan sedimen dan seterusnya. Oke. Dan sekarang materi akan kita lanjutkan. Sebenarnya kemarin ya harusnya ya kita mulai bertatap muka lagi atau bertemu lagi, tapi karena kebetulan saya harus jadi suami siaga, jadi mohon maaf minggu kemarin belum bisa sehingga baru bisa kita ketemu di minggu kali ini. Oke, begitu kira-kira. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja nggak kita mulai materi kita di pertemuan pada pagi hari ini. Kita akan melanjutkan materi kita tentang batuan, batuan yang terakhir dari 3 klasifikasi batuan yang pernah kita sudah kelihatan ya teman-teman semua di layarnya. Oke, kita mulai saja. Kita akan melanjutkan kajian kita di minggu-minggu sebelumnya, di mana minggu sebelumnya teman-teman sudah saya bahas, kita bahas tentang batuan beku, kemudian kita membahas juga tentang batuan sedimen, termasuk bagaimana cara mengidentifikasi sifat batuan beku, sifat batuan sedimen juga sudah banyak kita bahas atau saya terangkan kemarin. Nah, tinggal batuan yang terakhir yaitu menurut 3 klasifikasi batuan, yaitu batuan metamorf. Apa itu batuan metamorf? Di awal itu mungkin sempat kita flashback sebentar ya, kita mengulang dulu. Di pertemuan-pertemuan sebelumnya sudah sempat saya bahas ketika kita berbicara tentang siklus batuan. Batuan metamorf itu namanya saja metamorf, berarti merupakan batuan yang terbentuk karena proses metamorfisme. Apa sih itu proses metamorfisme? Proses metamorfisme kemarin juga sempat saya singgung bahwa adalah proses tekanan dan juga panas. Akibat ada panas, ada tekanan sehingga batuan itu dia bisa berubah. Ketika kita kemarin belajar tentang siklus batuan metamorf itu bisa terbentuk dari batuan beku yang mengalami tekanan dan juga pemanasan, ataupun dari batuan sedimen yang telah mengalami tekanan dan juga pemanasan. Tetapi karena konsepnya di batuan itu kita berbicaranya kajiannya itu kajian yang alami atau sifatnya itu dia alamiah, maka yang dinamakan proses tekanan dan juga panas pun itu juga terjadi di alam. Semuanya itu terjadi di alam dan secara alami. Yang jadi pertanyaan, di manakah letak terjadinya proses alami atau proses tekanan? Ya terjadinya yaitu di yang namanya hanya ada satu tempat atau satu lokasi, yaitu terjadi pada zona subduksi gitu ya. Zona subduksi itu satu-satunya tempat di permukaan bumi yang memiliki tekanan dan juga memiliki suhu yang sangat tinggi. Sehingga ketika kita belajar batuan metamorf, maka batuan metamorf itu hanya akan terdapat pada daerah di mana dia terdapat yang namanya zona subduksi. Selain itu, batuan metamorf tidak akan bisa terbentuk.
Nah, ini penjelasan tadi ya. Jadi batuan metamorf itu secara definisi apa? Batuan metamorf itu secara definisi adalah merupakan batuan yang berasal bisa dari batuan beku atau batuan sedimen yang dia tuh telah mengalami perubahan mineralogi, perubahan tekstur, maupun perubahan struktur akibat dari tekanan atau temperatur yang tinggi itu. Jadi konsepnya batuan metamorf itu bisa terbentuk dari batuan beku atau sedimen, tetapi yang dia sudah mengalami perubahan-perubahan, entah itu bisa perubahan mineralnya, perubahan teksturnya, atau perubahan strukturnya, sehingga dia berubah dari bentuk batuan aslinya. Dari entah itu batuan beku atau sedimennya berubah, sehingga menyebabkan perubahan-perubahan itu bisa karena berubah secara teksturnya menjadi lebih halus, lebih kasar, strukturnya bisa berubah yang awalnya tiang menjadi gumpal mungkin. Tetapi itu semua akibat dari apa? Dari tekanan dan juga dari temperatur yang sangat tinggi. Itu yang menyebabkan. Jadi semua batuan metamorf itu hasil rombakan entah itu dari batuan beku atau sedimen yang dia konsepnya akibat dari adanya perubahan akibat adanya suhu tinggi dan juga tekanan itu sendiri. Sebentar, ini ada yang masih mau masuk ya. Nah, itu ya. Kita lanjutkan. Kemudian berdasarkan genesanya, batuan metamorf ini sendiri itu terbagi menjadi dua, yaitu metamorfose lokal dan juga metamorfose regional. Jadi kalau kemarin di batuan beku itu turunannya ada banyak beberapa batuan beku yang dia plutonik, kemudian ada yang vulkanik. Kalau yang di sedimen itu ada klastis dan non klastis. Kalau di metamorf itu adalah batuan metamorf itu terbagi menjadi dua, yaitu metamorfose yang terjadi karena kontak lokal ataupun karena kontak regional. Bedanya apa? Kalau metamorfose regional itu adalah yang sifatnya dari sekup atau kaji apa itu wilayahnya itu adalah luas, yaitu kontak terjadinya proses metamorfisme itu cakupannya luas. Contohnya apa? Pada zona subduksi antara lempeng benua dan lempeng samudra. Itu dia termasuk batuan metamorf yang metamorfosenya regional. Kalau yang lokal bagaimana ya? Namanya lokal, berarti lokal. Lokal ini biasanya itu terdapat pada zona-zona obduksi. Kemarin kita di geologi umum sudah sempat menyinggung obduksi, yaitu adalah merupakan zona apa itu bertemunya antara lempeng benua dengan benua atau samudra dengan samudra. Ya, itu juga bisa terjadi bentuk yang namanya batuan metamorf. Itu yang membedakan, yaitu lokal dan juga regional. Sehingga karena dia dan nanti juga akan berpengaruh terhadap jenis batuannya. Ketika metamorfosenya itu terjadi dalam lingkup lokal, otomatis maka sifatnya itu juga akan cenderung unik. Mengikuti apa? Mengikuti kondisi di daerah itu saja. Bahkan mungkin beberapa kontak yang sifatnya lokal atau metamorfosenya lokal, itu dia bisa menghasilkan batu-batu yang hanya terdapat di lokasi tersebut. Beda dengan regional. Regional karena dia cakupannya luas, yang namanya penunjaman samudra antara lempeng benua dan samudra itu kan luas. Contohnya di mana? Contohnya di selatan Jawa itu kan memanjang di selatan busur gunung api. Dan itu memanjang sekali, itu regional, sehingga sebaran batuannya pun juga akan relatif merata dan juga sifat-sifat batuannya juga akan relatif banyak atau tersebar di berbagai tempat. Itu batuan metamorf. Nah, ini adalah contoh, saya berikan salah satu contoh batuan granit. Kemarin kalau teman-teman tahu granit itu batuan apa? Granit itu termasuk batuan beku. Batuan beku granit ini nanti bisa karena nanti mungkin prosesnya dia terangkut, terbawa sampai ke zona subduksi atau zona yang penunjaman lempeng atau zona tabrakan lempeng, sehingga menyebabkan dia itu akan mengalami yang namanya pressure atau tekanan. Tekanan, kemudian suhunya tinggi, dia bisa berubah menjadi batuan gneiss. Jadi kalau teman-teman nanti menemukan di lapangan itu batuan gneiss, berarti itu adalah dulunya atau simbahnya atau nenek moyangnya adalah batuan granit.
Sehingga yang awalnya batu granit karena ada tekanan, ada kompresi, ada suhu tinggi, dia bisa berubah menjadi yang namanya batu gneiss. Itu adalah salah satu contohnya. Nah, dan kalau teman-teman lihat, di granit ini dilihat dari struktur atau teksturnya bagaimana. Teksturnya kalau itu terlihat sangat kasar ya. Jadi mineral-mineralnya ini ada yang ukurannya besar, yang berwarna hitam, ada yang putih ini sangat besar sekali, ada yang abu-abu dan seterusnya. Itu teksturnya sangat kasar. Tetapi ketika dia berubah karena ada tekanan dan juga suhu tinggi, dia bisa berubah. Apa berubah apanya? Kalau secara penampakan mata, teksturnya jelas berubah. Kalau teman-teman lihat dari batuan gneiss ini, dia teksturnya lebih cenderung halus. Coba lihat butiran-butiran kristalnya, apakah terlihat? Granit sangat terlihat butiran kristal atau mineralnya. Tetapi di gneiss itu tidak terlihat. Bahkan hanya terlihat dia hanya ada satu mineral saja. Dan kalau teman-teman lihat, di granit itu strukturnya bagaimana? Strukturnya dia tidak membentuk seperti struktur tiang dan seterusnya. Tetapi di gneiss, dia bisa berubah bentuknya menjadi struktur tiang atau prismatik dan seterusnya. Nah, ini adalah contoh dari proses perubahan batuan yang awalnya dia batuan beku menjadi batuan metamorf. Jadi yang berubah itu bisa komposisi mineralnya, bisa teksturnya, bisa struktur. Yang jelas dia pasti berubah, tidak akan sama seperti batu aslinya. Akibat apa? Akibat dari suhu dan juga tekanan. Itu batuan metamorf. Ini contoh lain. Shale. Shale itu adalah batu lempung. Jadi batu lempung yang dia lempungnya itu lempung berasal dari dasar laut gitu ya, namanya itu shale. Ini adalah batuan sedimen. Kalau teman-teman lihat sekarang, coba diamati di shale ini, kenapa saya bisa menyebutkan ini batuan sedimen? Karena apa? Terlihat ada semacam fosil-fosilnya di sini. Ini adalah fosil-fosil kerang yang dulunya mungkin hidup di dasar laut, kemudian dia membatu sehingga terbentuklah yang namanya shale ini. Ini lempung hitam ya, batu lempung hitam yang dari dasar laut. Ini batuan sedimen. Nah, shale ini nanti juga bisa berubah menjadi batuan metamorf. Akibat apa ya? Mungkin nanti dia terangkut oleh arus ya, karena letaknya dasar laut arus, sehingga dia nanti masuk ke dalam zona subduksi dan seterusnya, sehingga nanti dia bisa mengalami proses penekanan, mengalami proses suhu tinggi, sehingga dia bisa berubah menjadi slate. Slate ini adalah bentuk batuan hasil proses metamorfisme dari shale. Shale batuan sedimen berubah menjadi slate. Coba teman-teman lihat sekarang bandingkan. Dari teksturnya jelas beda. Shale, kalau teman-teman lihat teksturnya itu dia ada teksturnya, dia ada semacam kayak berupa pola-pola tertentu nih dari teksturnya. Nah, sekarang kalau dari slate, teman-teman bisa lihat dia sama sekali tidak ada teksturnya. Dia sangat halus sekali, hampir semua ukuran butirnya sama dan seterusnya. Itu adalah contoh perubahan dari proses metamorfisme dari shale menjadi slate. Nah, saya berikan beberapa contoh-contoh saja tentang terkait batuan metamorf. Nah, kemudian nanti slate itu juga bisa berubah lagi menjadi yang namanya mica schist. Nah, ini sama-sama batuan metamorf ya. Jadi yang awalnya dia berupa slate, batuan metamorf dia bisa berubah menjadi mica schist. Teksturnya lebih kasar lagi, berubah lagi dia. Karena ada proses metamorfisme. Itu adalah contohnya. Nah, sehingga kalau kita berbicara batuan metamorf adalah batuan yang terbentuk karena adanya proses metamorfisme. Apa saja proses metamorfisme itu? Pertama ada akibat dari panas atau heat, suhu tinggi. Kemudian yang kedua pressure, jelas tekanan. Dan yang ketiga yaitu bisa karena chemical active fluids atau dalam bahasa ilmiahnya yaitu suatu cairan kimia, tapi ini cairan kimia itu masih cairan kimia yang ada di dalam bumi ya, di dalam perut bumi, dalam mantel yang dia sifatnya cenderung cair, yang dia masih aktif. Aktif bagaimana? Ya dia
masih bisa bergerak, masih bisa masih bisa reaktif, bisa mengikat unsur-unsur lain dan seterusnya. Itu agen metamorfisme. Jadi ada 3. Kalau kemarin di batuan sedimen, agen terbentuknya batuan sedimen itu bisa karena air, angin, kemudian arus dan es 4. Tapi kalau agen metamorfisme cuma 3, yaitu panas, tekanan, dan juga aktivitas aktif dari maaf tadi putus ya. Tadi putusnya pas di mana nggih? Saya nganu ya. Batuan yang halus, Pak. Apa? Batuan yang halus. Oh, yang halus, Ah, yang sel tadi ya. Itu. Oke, yang bagian sel ya. Kita lihat. Maaf tadi putus. Mungkin karena ini sekarang banyak yang menggunakan internetnya, jadi ini ya, sampai slide sel ini ya. Saya ulang sedikit ya, tadi ya, sel awalnya dia sel yang dia berupa batuan sedimen, kemudian dia bisa berubah nanti menjadi yang namanya slate ya. Dia secara tekstur dia lebih halus. Kemudian dari slate ini dia nanti bisa berubah lagi karena adanya agen metamorfisme, dia bisa berubah menjadi mica schist. Karena semua karena tekanan, karena suhu, dan juga karena lain. Karena faktor lainnya adalah contoh-contoh saja. Tadi di awal granit berubah menjadi gneiss, yaitu dari batuan beku menjadi metamorf, atau dari yang batuan sedimen menjadi batuan metamorf. Bisa juga, sama, dua-duanya bisa. Nah, kemudian ketika kita berbicara tentang batuan metamorf, kita pasti berbicara yang namanya proses metamorfisme. Jadi yang menyebabkan terbentuknya batuan metamorf itu adalah proses metamorfisme. Sehingga ada beberapa agen dari metamorfisme. Ada 3 agen dari metamorfisme. Pertama apa? Pertama yaitu panas, suhu tinggi. Kemudian yang kedua pressure atau tekanan yang sangat tinggi. Dan yang ketiga yaitu chemical active fluids atau yaitu merupakan zat cair kimia yang dia sifatnya masih aktif atau reaktif. Maksudnya apa? Zat cair kimia yang masih reaktif adalah merupakan zat cair yang dia sifatnya masih memiliki kemampuan untuk mengikat unsur-unsur lain selain dari unsur yang terkandung dalam zat cair tersebut. Tetapi yang dimaksud dengan zat cair yang masih aktif ini adalah merupakan zat cair aktif yang berada di dalam bumi ya, bukan berada di luar permukaan bumi, bukan, tapi yang ada letaknya itu pada lapisan mantel, pada lapisan yang dia sifatnya cair. Nah, itu bisa yang masih aktif bisa membentuk merubah yang awalnya batuan beku atau sedimen menjadi batuan metamorf, itu bisa. Jadi ada 3 itu. Kalau di metamorfisme. Jadi kalau nanti misalkan teman-teman pengen mengkaji batuan metamorf itu hanya terbentuk karena 3 proses ini saja, karena tekanan tinggi, suhu tinggi, atau dari zat kimia cair yang dia sifatnya masih aktif. Tetapi metamorfisme ini pun juga bisa berjalan sendiri-sendiri. Maksudnya berjalan sendiri bagaimana? Yaitu bisa karena tekanan saja bisa, karena suhu tinggi saja bisa, atau karena adanya zat cair kimia yang sifatnya aktif juga bisa. Tidak perlu harus 3-tiganya terjadi, tidak. Boleh salah satu, boleh 2, dan seterusnya. Begitu bisa ya. Ini agen metamorfismenya. Nah, ini adalah contoh ilustrasinya. Jadi coba teman-teman coba lihat nggih di sini
Di sini teman-teman lihat batuan kalau kemarin di bawah di bawah permukaan bumi atau di dalam perut bumi itu ada lapisan-lapisannya. Di belakang sebelumnya ini kemarin adalah proses dari pembentukan batuan beku ya. Jadi dia karena ada magma yang dia nanti akan naik, kemudian dia akan bisa terbentuknya di luar atau di dalam. Tetapi ada kalanya saya berikan tanda kotak ini, kemudian kita zoom. Nah, jadi kalau teman-teman lihat di sini tuh ada yang namanya jalan untuk keluarnya lava, dan di bawahnya dari lava itu ada yang namanya magma chamber atau dapur magma istilahnya kalau dalam bahasa Indonesia. Dapur magma ini salah satu tempat terjadinya proses metamorfisme, karena tadi salah satu agen metamorfisme itu adalah apa? Adalah suhu yang sangat tinggi. Dan kalau teman-teman lihat di dapur magma ini, pada daerah-daerah yang dia memiliki suhu yang sangat tinggi, terutama pada tepi-tepi dari dapur magma ini, dia itu mengalami yang namanya kontak metamorfisme atau tadi yang namanya metamorfisme lokal. Kenapa ini disebut metamorfisme lokal ya? Karena dapur magma itu hanya terdapat di dalam gunung api tersebut, tidak terdapat di gunung api lain, sehingga dan tiap gunung itu memiliki biasanya ada beberapa komponen mineral yang dia agak berbeda, walaupun secara umum sama tapi ada yang berbeda. Nah, ini adalah yang namanya kontak metamorfisme. Ini adalah satu contohnya, yaitu pada daerah perbatasan antara dapur magma dengan yang kerak buminya. Itu adalah contoh dari proses kontak metamorfisme. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Belum. Oke. Ini adalah kontak metamorfisme. Kemudian ini adalah suatu contoh dari ilustrasi ya. Saya ilustrasikan bahwa semakin ke dalam itu temperatur semakin naik. Ini adalah contoh dari proses metamorfisme regional. Jadi kalau tadi yang sebelumnya adalah kontak metamorfisme atau metamorfisme lokal yang terdapat pada dapur magma di gunung api. Kalau ini adalah metamorfisme regional yang dia sifatnya terjadi pada zona subduksi, yaitu adalah pada penunjaman lempeng samudera dengan penunjaman lempeng benua. Dan ketika teman-teman nanti coba kaji, yang namanya lempeng itu kan semakin, terutama pada zona subduksi ya, semakin ke dalam itu temperaturnya semakin naik. Sehingga ketika nanti batuan itu dia masuk, terbawa semakin masuk ke dalam lempeng zona subduksi, maka dia terus akan mengalami yang namanya proses suhu tinggi. Jadi semakin masuk ke zona subduksi, suhunya semakin tinggi, proses perubahannya pun juga akan lebih ekstrim. Sama halnya dengan tekanan, semakin ke dalam pada zona subduksi, tekanannya juga semakin naik. Kenapa ya? Karena bisa dibayangkan ada dua lempeng yang bertabrakan, dan di bagian bawahnya dia pasti tekanannya yang paling tinggi karena dia terus menekan ke bawah, sehingga semakin ke bawah tekanannya semakin tinggi juga. Nah, ketika nanti batuan, entah itu batuan beku atau batuan sedimen sudah masuk ke dalam zona subduksi, terutama yang pada bagian bawah zona subduksinya, dia itu akan mengalami suhu yang tinggi, tekanan yang tinggi, sehingga akan membentuk yang namanya batuan metamorf. Semakin tinggi suhunya dan semakin besar tekanannya, proses perubahan yang terjadi di batuan metamorf akan lebih banyak. Misalkan ketika agennya itu hanya suhu saja, mungkin batuan yang awalnya hanya berubah teksturnya bisa saja, atau hanya tekanan saja berubah strukturnya saja bisa saja. Tetapi ketika dia tekanannya semakin tinggi, suhunya tinggi, maka dia bisa berubah ketiga-tiganya. Memungkinkan bisa berubah komposisi mineralnya, berubah teksturnya, berubah strukturnya bisa saja.
Gitu. Nah, kemudian ini adalah juga contoh dari ilustrasi. Ini adalah ilustrasi dari tekanan ya. Kalau tadi kan ilustrasi dari suhu yang sangat tinggi ketika disubduksi. Nah, ini adalah tekanan yang terjadi, tapi ini bukan pada zona subduksi. Ini bisa juga terjadi pada zona abduksi. Jadi karena ada pertemuan dari dua lempeng benua. Ini saya contohkan dua lempeng benua. Bisa juga nanti dari dua lempeng samudra juga bisa. Ini adalah di sisi samping kiri adalah contoh dari strata dari kerak bumi atau batuan di dasar yang dia belum mengalami tekanan. Dia masih berupa lurus-lurus semua. Jadi dia masih horizontal, masih belum mengalami deformasi stratanya atau belum mengalami perubahan batuan atau deformasi batuan. Tetapi ketika ada tekanan, dia berubah. Dia mengalami deformasi. Bagaimana perubahan deformasinya? Dia menjadi terlipat-lipat. Ada yang bentuknya menggunung, ada yang dia bentuknya melembah, dan seterusnya. Ini sudah terlipat-lipat yang sudah mengalami deformasi. Ini adalah contoh dari ilustrasinya. Nah, dan proses metamorfisme itu terjadi di mana? Apakah terjadi di sisi kiri atau sisi tengah? Terjadinya adalah pada yang sisi tengah ini. Karena dia apa yang telah mengalami proses penekanan. Kalau di sini dia belum mengalami metamorfisme. Mungkin ini batuannya masih sedimen atau masih beku. Tetapi ketika dia sudah mengalami tekanan, dia bisa berubah. Batuan di sini mungkin bisa berubah batuan metamorf. Tetapi ada kalanya juga mungkin karena tekanannya tidak optimal atau suhunya tidak optimal sehingga menyebabkan menyebabkan di sini juga tidak terbentuk batuan metamorf, bisa saja. Tetapi biasanya ketika sudah ada tekanan pasti akan terbentuk batuan metamorf. Dan semua kejadiannya di alam ya. Tidak ada yang dibuat-buat. Semua itu adalah kejadian di alam. Nah, kemudian ini contoh lain tadi, kalau tadi ini sebelumnya di pertemuan antara lempeng benua dengan lempeng benua, kalau ini adalah pertemuan di lempeng samudra dengan lempeng samudra. Ini di Oceanic Ridge ya, di lempeng samudra ya. Nah, ini sama halnya dengan di lempeng benua, di lempeng samudra pun juga ada zona saling tumbukan sehingga menyebabkan kalau kita belajar mungkin di oceanography terbentuk namanya mid oceanic ridge. Nah, itu adalah mid oceanic ridge atau seafloor spreading atau pemekaran lantai samudera, itu adalah contoh dari proses nanti bisa membentuk yang namanya batuan metamorf. Kenapa? Ya karena ketika terjadi seafloor spreading atau mid oceanic ridge terbentuk itu kan karena ada tekanan. Karena ada tekanan yang itu entah tekanannya itu dia memusat atau saling menjauh. Karena ada tekanan menyebabkan apa? Menyebabkan magma yang sifatnya panas dia akan tertarik keluar. Ketika ada tekanan, ada suhu, otomatis terjadi proses metamorfisme. Jadi kemungkinan bisa terbentuk yang namanya batuan metamorf. Sehingga dari sini sebelum ke identifikasi, dari sini bisa teman-teman tahu bahwa batuan metamorf itu letaknya pun juga tidak sebanyak atau persebarannya tidak sebanyak dari batuan beku dan sedimen. Metamorf yang terletak di mana tadi? Di zona subduksi antara lempeng samudra dan lempeng benua, zona abduksi pada lempeng benua dengan benua, atau zona abduksi pada lempeng samudra dengan lempeng samudra. Itu saja tempatnya terbentuknya batuan metamorf. Terus pertanyaannya, kenapa kok sekarang bisa terlihat di permukaan? Banyak di permukaan bumi, bukan di samudra, kok bisa terbentuk, kok ada batuan metamorf? Ya karena prosesnya sekarang itu sudah proses tektonik resen atau proses tektonik saat ini. Jadi mungkin dulunya dia zona subduksi, sekarang terangkat ke permukaan, atau mungkin dulunya zona lempeng samudra yang dulunya di dasar samudra sekarang terangkat ke permukaan, bukan menjadi laut lagi, bisa terjadi. Sehingga sekarang ditemukan banyak sekali batuan-batuan metamorf di atas permukaan. Itu adalah proses-prosesnya. Nah, kemudian kita lanjutkan. Terus bagaimana cara kita mengidentifikasi batuan metamorf? Caranya bagaimana? Caranya ada beberapa parameter yang bisa digunakan untuk mengidentifikasi batuan metamorf.
lebih sedikit lagi dibandingkan kemarin kita belajar batuan beku dan batuan sedimen. Batuan metamorf cara mengidentifikasinya cuma ada 3 parameter saja. Pertama yaitu tekstur, struktur, dan juga komposisi kimia. Tapi sebenarnya kalau pengen mengidentifikasi secara detail itu ada banyak parameternya. Tetapi itu nanti biarkan teman-teman kita di geologi yang belajar ke arah situ, kita cukup menggunakan 3 parameter ini saja. Kenapa ya? Karena yang dibutuhkan geografi itu kan bukan kajian detail tentang batuan, tetapi bagaimana batuan itu bisa mempengaruhi kondisi secara makro terhadap kehidupan di atasnya, kan begitu. Sehingga yang diperlukan hanya 3 ini saja, yaitu tekstur, struktur, dan juga komposisi kimia dari batuan. Kemudian kita akan mulai dari tekstur. Tekstur batuan metamorf. Tekstur batuan metamorf itu apa saja? Tekstur batuan metamorf itu pertama ada tekstur yang namanya kristaloblastik. Kristaloblastik itu apa? Kristaloblastik itu merupakan tekstur baru, merupakan tekstur batuan metamorf yang baru, sehingga tekstur batuan asalnya tidak tampak. Jadi tadi contohnya yang granit dan juga gneis. Granit itu kan tekstur awalnya dia sangat kasar sekali. Tetapi ketika berubah menjadi gneis, dia sangat halus. Di gneis itu tidak sama sekali tidak terlihat tekstur dari batuan granit sebelumnya. Nah, ini makanya dia gneis itu masuk dalam tekstur kristaloblastik karena dia itu sangat tidak terlihat. Tekstur awalnya itu tidak sama sekali tidak kelihatan. Nah, terus cara tahunya bagaimana? Ya memang ketika kita mengidentifikasi batuan metamorf, ini memang walaupun parameternya itu cuma 3, tapi ini memang agak sulit untuk mengidentifikasi batuan metamorf. Kenapa? Ya karena batuan metamorf ini untuk yang kristaloblastik ini kita harus tahu dulu kira-kira batuan ini tuh dulunya nenek moyangnya itu batuannya apa. Tetapi insya Allah ketika nanti berjalannya waktu, teman-teman semakin terus belajar nanti sering ke lapangan akan banyak tahu tentang berbagai macam tekstur batuan metamorf, jenis-jenis batuan metamorf dan seterusnya akan lebih banyak tahu. Itu kristaloblastik. Kemudian porfiroblastik. Nah, porfiroblastik itu apa? Porfiroblastik itu merupakan adanya struktur-struktur porfir, yaitu sama seperti batuan beku. Porfir itu apa? Seperti tekstur itu seperti porfiritis. Porfiritis itu adalah terdapat mineral-mineral yang ukurannya besar dan juga ada mineral yang ukurannya kecil. Ada struktur porfirnya. Ini sama seperti di batuan beku. Mungkin teman-teman nanti bisa membuka lagi di surat tentang batuan beku. Batuan beku itu ada tekstur porfiritis. Jadi dia memiliki memiliki ada ukuran mineralnya yang besar, ada ukuran mineralnya yang kecil. Nah, sama seperti di batuan metamorf. Di struktur porfiroblastik itu dia ada ukuran di batuan metamorf itu ada ukuran mineralnya yang sangat besar-besar, ada yang ukurannya lebih kecil dan seterusnya. Nah, ketika teman-teman nanti menemukan batuan metamorf kok ada ukuran mineralnya yang besar, ada yang kecil, berarti dia kemungkinan bisa masuk ke porfiroblastik. Kemudian granoblastik. Nah, granoblastik itu kebalikannya dari porfiroblastik. Kalau granoblastik itu ukuran butir-butirnya mineralnya seragam. Jadi cenderung seragam, tidak seragam tepat seragam tapi cenderung seragam. Maksudnya apa? Maksudnya ukuran butirnya misalkan kecil ya kecil semua. Besar ya besar semua. Tidak ada yang kelihatan besar, kelihatan kecil, tidak ada. Kalau ada yang kelihatan besar, kelihatan kecil, berarti dia masuk ke porfiroblastik. Kalau ukurannya sama, hampir sama semua, dia masuk granoblastik. Nah, kemudian yang keempat, ada yang namanya lapidioblastik. Lapidioblastik itu apa? Lapidioblastik merupakan batuan metamorf yang memiliki tekstur yang dicirikan dengan adanya susunan mineral yang membentuk seperti mineral pipih. Mineral pipih yang saling sejajar. Jadi seperti lempeng-lempeng, tetapi dia sejajar. Jadi misalkan horizontal, ya horizontal semua lempeng-lempengnya. Atau vertikal, ya lempeng-lempengnya vertikal semua. Itu adalah tekstur lapidioblastik. Jadi susunan mineral yang saling sejajar dan searah dengan mineral pipih. Kemudian ada nematoblastik. Nematoblastik ini
hampir sama dengan lapidoblastik, dia dicirikan adanya mineral-mineral yang sifatnya prismatik. Ini prismatik ya, kalau tadi lapidoblastik itu pipih seperti lempeng, tapi kalau yang nematoblastik itu seperti prisma. Jadi seperti bangun ruang prisma itu, dia prisma tegak dan sejajar. Jadi horizontal ya horizontal semua, vertikal ya vertikal semua, miring ya miring semua, dan seterusnya. Itu nematoblastik. Kemudian idioblastik. Idioblastik adalah merupakan batuan metamorf yang memiliki mineral menyusun berbentuk euhedral. Euhedral itu apa? Nyata atau jelas. Jadi mineralnya itu terlihat jelas. Maksudnya terlihat jelas itu bagaimana? Dari warnanya jelas, dari strukturnya jelas. Contohnya, misalkan di batuan metamorf itu mengandung hornblende. Hornblende itu warnanya hitam. Nah, di batuan metamorf jika kelihatan itu hitam dan juga bentuknya itu dia sangat jelas bahwa itu dia bentuknya hornblende, berarti dia masuk kategori idioblastik. Atau misalnya dia mengandung mineral misalkan kuarsa. Kuarsa itu warnanya putih bening. Dan dia bentuknya itu sangat jelas kuarsanya di batuan metamorf, berarti dia masuk ke kategori idioblastik. Dan yang terakhir yaitu xenoblastik. Kebalikannya dari idioblastik, yaitu mineral penyusun bentuknya itu anhedral atau tidak nyata atau tidak jelas. Sangat sekali tidak jelas. Tetapi kalau teman-teman lihat di sini idioblastik, xenoblastik mungkin saja di dalamnya itu bisa bentuknya lapidio, bisa bentuknya nemato atau grano. Makanya ini saya untuk teman-teman mengidentifikasi tekstur batuan metamorf itu dicocokkan dari yang paling atas dulu. Idioblastik dan juga xenoblastik itu digunakan ketika keempat di atasnya ini sudah tidak cocok, baru nanti dia dimasukkan ke idio atau xenoblastik. Jadi diurutkan dari paling awal dulu, cocokkan apakah ini kristaloblastik? Oh bukan, turun ke bawah. Porfir, oh ternyata bukan. Grano, oh ternyata bukan. Apakah lapidio? Oh ternyata dia lapidio. Sudah berhenti. Terus dicocokkan lagi, ternyata kristalo tidak cocok, porfir tidak cocok, grano tidak cocok, lapidio tidak cocok, nemato tidak cocok. Nah, baru nanti masuk idio atau xenoblastik. Nah, begitu cara urutan tahapan dalam mengidentifikasi tekstur batuan. Urut dari paling atas sampai ke paling bawah. Gitu. Sampai di sini ada yangkah yang mau ditanyakan dulu sebelum kita lanjutkan lagi? Belum ada nggak? Oke, kalau belum ada kita lanjutkan lagi. Ada yang mau tanya? Oh, enggak ada ya katanya belum jadi. Nanti silakan kalau yang mau tanya bisa lewat chat juga, nanti insya Allah saya akan jawab. Jika nanti tidak mau bertanya secara langsung, boleh pakai chat, betul chat di Google Meet. Kemudian setelah teman-teman mengidentifikasi tekstur, selanjutnya adalah mengidentifikasi struktur. Struktur di batuan metamorf itu terbagi menjadi dua, ada struktur foliasi dan juga struktur non-foliasi. Apa maksudnya struktur foliasi dan struktur non-foliasi? Struktur foliasi itu adalah merupakan struktur yang dia itu menunjukkan adanya kesan perlapisan. Kalau non-foliasi dia tidak menunjukkan adanya kesan perlapisan. Tapi kenapa saya sebutkan kesan perlapisan? Karena di batuan metamorf itu bukan merupakan perlapisan, tetapi kalau secara tampak mata itu dia seperti perlapisan. Makanya saya sebutkan sebagai kesan perlapisan karena dia itu nampaknya perlapisan tapi ketika diidentifikasi bukan perlapisan. Kenapa bukan perlapisan? Ya karena kalau teman-teman nanti coba lihat di batuan metamorf terlihat ada semacam perlapisan-perlapisan ketika diidentifikasi umurnya akan sama semua. Beda dengan batuan sedimen. Batuan sedimen itu merupakan batuan yang ada perlapisannya. Kenapa? Karena tiap lapis-lapis itu dia menunjukkan strata umur yang berbeda. Tapi di batuan metamorf karena tidak menunjukkan strata umur yang berbeda, maka dia dinamakan sebagai kesan perlapisan. Bentuknya seperti perlapisan, tetapi bukan benar-benar perlapisan batuan. Nah, itu adalah struktur foliasi.
Jadi teman-teman ketika menemukan batuan metamorf dilihat dulu ada kesan perlapisannya atau tidak. Oh, ketika ada kesan perlapisannya baru dicocokkan dengan beberapa struktur ini. Ketika ada kesan perlapisan, apakah dia masuk slety, skistos, gneisos, atau migmatit? Slety itu bagaimana? Slety itu merupakan menunjukkan lapisan kesejajaran mineral yang halus, hasil dari metamorfose batuan avanitis yang dia sifatnya kecil-kecil ya, ukuran butirnya batuan beku yang ukuran kecil, dan dia bentuknya tuh kesan perlapisannya dia bentuknya seperti lembaran-lembaran tipis atau lempeng-lempeng tipis. Itu adalah slety. Jadi kalau teman-teman menemukan batuan metamorf ada kesan perlapisannya bentuknya seperti lempeng-lempeng, dia masuk kategori slety. Kemudian skistos. Skistos itu apa? Skistos itu sama, dia menunjukkan struktur adanya kesan perlapisan yang sejajar dan dia bentuknya seperti mineral pipih, terbentuk dari batuan berukuran butir sedang atau arenit. Kalau yang slety itu mineralnya sangat tipis, kalau yang skistos dia itu sama seperti lempeng tetapi ukuran lempengnya yaitu dia cenderung besar, agak besar dibandingkan slety. Sebenarnya ini ada ukurannya, tapi saya agak lupa ukurannya untuk yang membedakan antara slety dan juga skistos itu berapa, ada ukurannya. Jadi sama-sama lempeng, tapi kalau yang slety itu benar-benar tipis, kalau yang skistos itu dia ukurannya tuh cenderung lebih besar ukuran lempengnya. Kemudian gneisos. Gneisos itu bagaimana? Yaitu adanya struktur kesan perlapisan kesejajaran karena adanya mineral-mineral yang sifatnya paneritis atau ukurannya besar. Jadi gneisos itu lebih besar lagi. Jadi ketika teman-teman menemukan ada bentuk-bentuk perlapisan yang dia sangat besar-besar, dia masuk gneisos. Nah, nanti ini saya coba cari lagi di referensi ya. Jadi sebenarnya ini ada ukurannya untuk menentukan dia masuk slety, skistos atau gneisos, berapa milimeter dan seterusnya itu ada. Insya Allah nanti akan saya carikan, tapi ini memang belum saya tampilkan karena saya kemarin cari-cari itu di sumbernya kok masih belum ketemu. Tapi ada sebenarnya untuk membedakan ini. Kemudian yang terakhir yaitu migmatit, kalau di struktur yang foliasi. Migmatit itu percampuran batuan granit dengan batuan lainnya pada metamorfose kontak. Jadi ini ada pengkhususan tertentu jika ada batuan granit yang bercampur dengan batuan lain ketika metamorfose membentuk batuan yang baru, itu namanya struktur migmatit. Jadi tadi saya katakan ketika ada perlapisan cocokkan dengan keempat ini, apakah masuk slety, skistos, gneisos atau migmatit. Kalau yang migmatit ini khusus dari batuan pembentuknya, awalnya adalah batuan granit. Nah, kemudian struktur yang non foliasi, yang tidak ada perlapisan. Nah, ketika teman-teman menemukan batuan metamorf di lapangan kok tidak ada kesan perlapisannya, berarti cocokkan dengan kategori struktur ketiga struktur ini. Bisa itu kataklastik, bisa itu homfelsik, bisa itu granulus. Kataklastik itu apa? Kataklastik itu merupakan batuan yang tersusun oleh mineral butir halus hasil hancuran dari metamorfisme dislokasi. Jadi kalau kataklastik itu dia biasanya kalau teman-teman melihat batuan metamorf tidak ada perlapisannya tetapi dia butir-butirannya atau mineralnya itu halus, sangat halus bahkan, berarti dia masuk kataklastik. Kemudian ada homfelsik. Homfelsik itu bagaimana? Ketika ukuran butirnya itu seragam semua. Jadi ketika terlihat mineralnya itu kok kecil-kecil semua atau sedang semua, berarti dia masuk homfelsik. Dan terakhir yaitu granulus. Granulus itu ketika ukuran butirnya itu sangat tidak seragam, yaitu bermacam-macam, ada yang besar, ada yang kecil, dan seterusnya itu dia masuk granulus. Itu secara strukturnya. Itu digunakan untuk mengidentifikasi batuan metamorf yang non foliasi atau yang tidak ada kesan berlapisannya. Bisa itu kataklastik, yaitu hasil hancurannya itu sangat halus, bahkan mungkin kita tidak bisa melihat ukuran butirnya, itu masuk kataklastik, atau homfelsik yang dia ukurannya itu seragam, atau granulus, yaitu yang ukurannya sama sekali tidak seragam. Itu struktur. Nah, ini adalah contoh dari perubahan dari proses metamorfisme ya. Nah, ini tadi saya contohkan adalah shale tadi, yaitu adalah contoh dari
batuan sedimen yang dia sifatnya soft sedimentary rock, secara teksturnya dia cenderung halus kalau di batuan sedimen, dia mengalami proses metamorfisme yang dalam tahapannya itu low grade. Dikatakan low grade berarti dia kemungkinan hanya dari tekanan atau suhu saja. Itu pun tidak optimal, sehingga yang berubah secara warnanya sama, yang berubah hanya strukturnya saja. Teksturnya cenderung sama, ini teksturnya cenderung sama-sama halus, tetapi strukturnya berubah. Di sini ada fosilnya, strukturnya, tapi di sini sudah berubah, tidak ada. Dia hanya satu kesatuan. Ini ada contoh dari proses metamorfisme. Nah, ini contoh lain tadi yang ini adalah apa itu slate tadi ya. Slate tadi bisa berubah menjadi mica gneisos atau mica kristal. Nah, ketika metamorfisme itu berjalan dalam apa itu intensitas rendah, entah itu suhunya mungkin tidak optimal atau tekanan tidak optimal, dia berubahnya itu cenderung tidak banyak. Teman-teman bisa lihat di slide ini yang dia cenderung halus teksturnya, kemudian terlihat strukturnya. Ini masih apa itu sama di ketika terjadi metamorfisme dengan intensitas rendah, strukturnya teksturnya masih cenderung sama, walaupun agak berbeda tapi masih cenderung sama. Tetapi ketika dia mengalami intensitas yang medium, berubahnya sangat drastis. Struktur awalnya yang dia itu sejajar, dia berubah menjadi bongkah-bongkah yang tidak karuan. Ukuran mikanya juga berubah menjadi besar-besar dan seterusnya. Mungkin ketika intensitasnya lebih tinggi lagi, berubahnya akan lebih ekstrim lagi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa agen metamorfisme tadi, intensitas terjadinya metamorfisme itu juga akan berpengaruh terhadap batuan metamorf yang terbentuk. Semakin besar intensitas terjadinya metamorfisme, perubahan batuan metamorf juga akan lebih ekstrim lagi. Yang awalnya mungkin butirnya kecil-kecil bisa menjadi bongkahnya besar-besar dan seterusnya. Itu adalah contoh saja. Nah, ini saya contohkan tadi yang granit juga ya. Yang granit tadi berubah karena adanya tekanan yang sangat tinggi, dia berubah menjadi gneiss. Berubahnya sangat drastis sekali ya. Granit sama sekali tidak ada kesan perlapisannya. Ketika berubah menjadi gneiss, ada kesan perlapisannya. Makanya saya tulis foliated structure, yaitu kesan perlapisannya bagaimana? Secara vertikal ini, ada kesan perlapisannya. Karena adanya tekanan. Tetapi secara komposisi kimianya, dia masih sama. Jadi dia hanya mengubah struktur dan tekstur, tetapi tidak mengubah susunan kimianya. Kenapa bisa disebut susunan kimianya sama? Ya karena sama-sama ini saya contohkan ada hornblende-nya. Masih ada sama-sama kuarsanya. Dan seterusnya. Masih ada komposisi kimianya masih sama persis dengan granit, tetapi yang berubah hanya bentuk dan struktur dan juga teksturnya saja. Ini adalah contohnya. Dan komposisi mineral di batuan metamorf itu nanti untuk identifikasinya itu nanti mengikuti kaidah yang ada di batuan beku dan sedimen. Tergantung dari batuan asalnya apa. Mesti tidak jauh-jauh dari itu kalau batuan metamorf. Nah, ini adalah contoh dari yang kalau tadi ini contoh yang foliated structure atau yang apa itu yang struktur metamorf yang ada kesan perlapisannya yang secara vertikal. Ini adalah yang batuan metamorf yang tidak ada kesan perlapisannya. Ini kalau teman-teman lihat tidak ada sama sekali kesan perlapisannya. Tetapi hanya ada butir-butirnya. Kira-kira ini masuk struktur apa? Nah, strukturnya nanti dicocokkan. Kalau di koleksi tadi apa katablastik, apa granulus atau homefelsic. Nah, kira-kira bagaimana? Kalau saya ini adalah granulus. Kenapa granulus? Karena daya ukuran mineralnya itu tidak seragam. Ada yang besar, ada yang kecil, dan seterusnya. Masuk granulus. Nah, ini adalah kunci identifikasi batuan metamorf. Ini saya juga ambil tidak semua ya, karena batuan metamorf itu juga relatif banyak. Ini adalah contohnya saja. Ketika teman-teman tahu ukuran kristalnya atau teksturnya, kemudian tahu strukturnya, bisa cocokkan. Oh, ternyata ketika ukuran kristalnya dia itu
bagus sampai ke medium, kemudian strukturnya itu dia ada mengkilapnya, dia masuk ke nama pilit. Ini untuk yang foliated, dan di batuan metamorf terbagi ya, ada yang untuk identifikasi yang metamorf yang berlapis, ada yang tidak berlapis. Ini yang untuk yang berlapis. Ada slate, pilit, mikaskis, garnet mikaskis, dan juga gneiss. Sebenarnya ada banyak lagi di bawahnya. Ini yang non foliated. Nah, non foliated teman-teman bisa lihat dari tekstur strukturnya di komen ini, ataupun dari parent rocknya atau batuan asalnya itu apa. Misalkan batuan asalnya limestone, dia bisa berubah menjadi marble. Kemudian di situ terlihat adanya struktur kalsit yang dia saling berkaitan atau beragregat satu sama lain, dia menjadi marble. Batuannya ini untuk yang batuan metamorf yang non foliated. Nah, kira-kira itu materi tentang batuan metamorf. Jadi memang batuan metamorf ini cara mengidentifikasinya cuma dengan 3 parameter saja, tekstur, struktur, dan juga komposisi mineral. Bisa tahu nama batunya relatif cenderung lebih mudah, tetapi memang agak sedikit tricky karena memang butuh pengalaman atau butuh tahu kira-kira ini asal sumbernya batuannya itu apa. Kalau misalkan tadi slate itu berarti sumbernya itu dia dari shale, kemudian gneiss itu dari granit, atau mungkin nanti bukan gipsum, marmer itu dari batuan gamping atau limestone, dan seterusnya. Itu teman-teman memang harus nanti sambil belajar ke depannya. Kira-kira nanti insya Allah bisa. Kira-kira itu materi tentang batuan metamorf. Sampai di sini adakah yang mau ditanyakan? Untuk batuan metamorf, atau boleh bertanya tentang. Oke, silahkan. Ada yang mau bertanya? Di chat ini katanya juga belum ada yang bertanya ya. Ada yang mau bertanya? Enggak, Pak. Enggak ada ya? Belum. Belum. Oke. Belum, Pak. Ya. Semoga teman-teman bisa memahami ya di batuan metamorf itu, karena ini terakhir tentang batuan. Insya Allah nanti di pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang sebarannya. Tetapi karena yang minggu depan tuh kita di minggu ini sudah Google Meet, insya Allah minggu depan pakai psikologi. Teman-teman tinggal nanti buka psikologinya saja. Dan itu adalah minggu terakhir ya, sebelum teman-teman nanti UAS-nya secara online lagi, sama pakai UAS juga, karena masih belum memungkinkan untuk terjadi kerumunan di sehingga mungkin UAS-nya pun juga akan online. Terus mungkin itu terkait dengan materi saya di minggu kali ini. Sebelum saya akhiri, saya ada sedikit informasi. Kemarin ini memang sudah sebenarnya informasinya sudah dirapatkan di minggu awal ketika kita masuk. Jadi terkait dengan KKL ya. Ini kan teman-teman mengambil KKL ya, ada yang KKL 1 ya. Karena saya pembimbing KKL 1 kemarin juga sudah sempat dirapatkan dengan dosen-dosen dan juga pimpinan. Untuk KKL, karena KKL itu tidak mungkin dilakukan secara online ya, karena nggak mungkin kita ke lapangan secara online, itu kan nggak mungkin. Apa yang mau ditunjukkan kalau online? Kecuali dosennya yang keliling, nanti mahasiswanya tetap di rumah, kan nggak mungkin juga. Makanya karena tidak memungkinkan online, maka nanti KKL ini tidak ditiadakan, tetapi cuma diundur sampai waktunya memungkinkan terjadi lagi, teman-teman bisa kembali ke Solo. Jadi kemungkinan KKL itu akan diundur di semester depan. Jadi di semester ini teman-teman yang harusnya KKL 1 itu terjadwalkan di minggu tenang besok itu 2 minggu lagi, karena tidak bisa memungkinkan untuk teman-teman kita berkumpul bersama dulu, maka
akhirnya dosen dan juga pimpinan memutuskan untuk ditunda sementara. Jadi di semester depan nanti teman-teman tinggal mengikuti KKL saja, tidak perlu membayar SKS lagi. Jadi SKS tetap terhitung di semester ini yang untuk KKL. Teman-teman di semester depan tinggal mengikuti saja dan untuk nilainya pun nanti KKL di semester ini memang tidak akan keluar nilainya. Tetap akan kosong, tetapi nanti akan keluar nilainya di semester depan setelah teman-teman mengikuti KKL. Itu sudah nanti ada istilahnya kebijakan khusus dari pimpinan seperti itu, nanti akan dikomunikasikan ke UMS agar nanti di semester depan teman-teman bisa tidak perlu mengambil SKS lagi. Oh, ini ada yang bertanya terkait dengan KKL dulu ya. Nanti ada yang bertanya tentang Metamorph. Semester depan itu maksudnya mundur di semester gasal apa genap, Pak? Nah, ini untuk sementara kemarin hasil rapatnya mundur di semester genap. Ini sekarang semester gasal, semester 3 ya, teman-teman, semester 3 ya, semester gasal. Untuk sementara, tapi kita masih melihat perkembangan kondisi dulu. Kalau semoga insya Allah nanti ini coronanya sudah mulai menurun atau sudah mulai membaik lagi, sudah memungkinkan untuk kita bisa berjumpa lagi, untuk bisa memungkinkan kita berkumpul lagi, maka insya Allah dilaksanakan di semester gasal sementara. Tetapi jika belum memungkinkan, ya mungkin akan bisa mundur lagi. Ya kita masih melihat karena ini adalah semua tidak pasti ya, kita tidak tahu corona ini kapan berakhirnya juga tidak tahu. Sehingga ya untuk membuat kebijakannya itu pun juga sementara kemarin di hasil rapat dimundurkan nanti bisa di tengah semester gasal atau mungkin di akhir semester gasal ya juga. Nah, teman-teman tinggal siap-siap saja menyiapkan, tidak perlu memikirkan untuk membayar SKS lagi karena nanti sudah terhitung di semester kali ini. Begitu kira-kira terkait dengan KKL. Mungkin ada yang mau ditanyakan terkait dengan KKL? Sama juga untuk yang lain ya, termasuk kan di semester itu ada 2 KKL, KKL 1 dan KKL 2, kakak tingkat teman-teman yang di semester 4 itu juga ditunda, diundur di semester depan, di semester gasal maksudnya. Walaupun nanti mungkin kalau misalkan sudah bisa memungkinkan itu di semester gasal itu juga ada KKL lagi ya, mungkin nanti KKL-nya itu ada rentetannya ada banyak. Ini memang dosennya agak kewalahan tapi ya mau gimana lagi karena sekarang tidak memungkinkan ya sudah memang mengharuskan seperti itu. Dan tidak mungkin juga KKL dilaksanakan online, makanya juga itu menjadi pertimbangan kita. Sementara untuk diundur dulu. Jadi kalau misalnya di semester ini besok teman-teman nilai KKL-nya itu tidak keluar atau kosong, ya memang itu wajar, memang tidak akan dikeluarkan karena belum melaksanakan KKL. Tetapi nilai itu akan terisi ketika teman-teman besok sudah mengikuti KKL. Begitu ya. Oke, itu kira-kira tentang KKL. Terus ini ada pertanyaan dari Mbak Putri Yasmin. Mungkin saya jawab dulu. Batuan slate atau batuan hasil metamorf dan shell itu yang biasanya buat bangunan bukan ya, yang bentuknya besar itu apa beda, Pak? Nah, kalau batuan shell itu bukan untuk bangunan ya. Biasanya yang ini maksudnya untuk bangunan tuh untuk pondasi itu mungkin ya. Biasanya untuk jarang batuan metamorf itu digunakan untuk pondasi. Kenapa? Karena batuan metamorf itu saya katakan lokasi persebarannya itu tidak merata di semua tempat. Susah untuk ditemui di berbagai tempat. Ditemuinya itu hanya pada spot-spot tertentu saja. Mungkin kalau wilayahnya di sekitarnya itu dia dekat dengan tempat terdapatnya batuan metamorf, ya mungkin batuan metamorf karena batuan metamorf itu sama-sama kerasnya. Mungkin bisa dijadikan sebagai bahan pondasi. Tetapi secara umum, biasanya pada daerah-daerah yang tidak dekat dengan proses metamorfisme yang digunakan itu untuk pondasi itu biasanya batu-batu batuan beku yang ukurannya bongkah besar-besar itu batuan beku. Contohnya bisa batuan andesit atau batuan mungkin kalau sedimen itu bisa juga batu gamping itu juga bisa dipondasi pada daerah yang bergamping dan seterusnya banyak. Tapi yang jelas shale itu bukan batuan untuk yang
digunakan untuk pondasi itu bukan. Shale itu adalah batu lempung yang dia pelempung hitam. Kenapa lempung hitam? Karena dia letaknya di dasar laut. Dan kenapa tidak dibuat pondasi? Karena dia sifatnya itu mudah pecah. Kalau teman-teman coba nanti ambil shale itu, teman-teman nanti mungkin patahkan dengan tenaga yang agak kuat, nanti dia bisa patah batuan itu. Karena dia tidak terlalu kuat, tidak mungkin untuk digunakan untuk bahan bangunan. Seperti itu kira-kira. Itu nggih Mbak Putri Yasmin jawabannya. Oke, mungkin sebelum saya tutup ada yang mau ditanyakan lagi? Oke, kalau tidak ada yang mau ditanyakan lagi, saya screenshot dulu. Oke, sudah. Oke, kalau sudah ditanyakan lagi, insya Allah teman-teman akan tinggal bertemu dengan saya itu cuma satu pertemuan, walaupun nanti dengan psikologi. Setelah itu nanti UAS, insya Allah UAS-nya itu EUAS, dan juga terkait dengan UAS nanti materinya setelah UAS, materi setelah UTS saja. Jadi yang saya berikan setelah UTS itu adalah materi yang akan saya keluarkan di ketika UAS. Itu. Dan juga tidak jauh-jauh dari apa yang pernah saya terangkan. Itu yang jelas. Sehingga teman-teman bisa nanti coba buka lagi slide-nya, belajar lagi, buka bukunya, dan seterusnya. Kemudian karena kita tatap mukanya secara online itu bisa hari ini, saya juga mengucapkan terima kasih atas atensi teman-teman dalam kuliah mulai dari pertemuan pertama sampai terakhir besok. Terima kasih atas atensinya, dan semoga nanti kita bisa bertemu di pertemuan-pertemuan berikutnya. Dan saya mengucapkan mohon maaf jika saya ada kekeliruan, ada kesalahan ketika selama perkuliahan mulai dari minggu pertama sampai minggu terakhir besok. Mungkin kalau teman-teman ada yang mungkin ketika membaca saya ketika menerangkan ada kekeliruan, nanti mungkin bisa disampaikan, silahkan. Karena saya juga masih sama-sama belajar, kita masih sama-sama belajar. Sehingga ketika teman-teman nanti ada lebih banyak tahu, mungkin akan lebih banyak lebih akan aktif untuk ketika perkuliahan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kira-kira itu saya tutup, akhiri pertemuan pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam.